Halo semua, Halo, Halo, hai. gimana Narisa, Cinta, Laras, Fadil kabarnya? Baik-baik. Miss. Lagi pusing Rel, kucing gua habis mati nih. Pusing, kucing lo habis mati. Kenapa tuh? Kucing gua habis mati, Iya, Masih kenapa kenapa? matinya? Kenapa sakit tuh? sih, aduh, nggak tahu. Lo Sakit nggak tahu Nggak matinya pernah kenapa? gua. Ada kasus di mana kita tuh masih misteri nih matinya kenapa. Ada satu kasus di keluarga di Kalideres deh kayaknya. Lo tau nggak? Apaan tuh? Nggak tahu gua, Masa lo nggak tahu sih? nggak tahu bener. Apaan sih? Lo nggak tahu, beneran nggak tahu nih. Oh, Beneran gua bener-bener pure nggak tahu nih. yang sekeluarga itu ya? Itu Iya, Iya, katanya yang keluarga itu. meninggal gitu loh dia barengan kayak semuanya satu keluarga. Kecelakaan Tapi apa nggak tahu, gimana tuh kok bareng-bareng tuh mati? nggak ya tahu nggak kalau kecelakaan. mendingan lo nonton video ini aja, Dil. Oke, Jadi kasus di Kalideres tuh kayak kasus yang dimana satu keluarga ditemukan tewas di rumah milik mereka sendiri. Gue coba jelasin dari kronologi dulu nih. Jadi ada satu keluarga yang namanya Rudianto Gunawan, Reni Margareta Gunawan, Dian Febiana sama Budianto Gunawan. Kalau kata keluarga besar, keluarga itu bisa dibilang tertutup gitu. Adik dari Margareta ini juga bilang kalau mereka tuh udah jarang ketemu sama keluarga kakaknya ini semenjak pindah ke Kalideres. Yang awalnya tinggal di rumah keluarga besar. Gak ada lagi nih komunikasinya. Sampai gak pernah ngerayain Natal bareng keluarga besar. Dan bahkan kata adiknya Margareta ini, dia tuh komunikasi sama kakaknya terakhir 5 tahun lalu deh. Itu juga cuma sekedar ngucapin ulang tahun. Kalau yang gue baca dari kompas.com, katanya menurut warga sekitar juga keluarga ini tuh dikenal sebagai keluarga yang jarang bersosialisasi. Padahal kalau mau tahu ya, keluarga ini tuh udah tinggal di Kalideres dari tahun 1997. Udah lama banget kan? Ya, tapi jarang bersosialisasi bukan berarti gak ada yang akrab. Beberapa masih ada yang pernah akrab dan berkomunikasi sama warga ini. Ya kayak tetangga sebelah rumahnya atau Pak RT gitu dan tukang jamu langganannya. Kalau pas gue buka beritanya, tukang jamunya tuh pernah bilang di wawancara. Terus dia bilang kalau Ibu Margareta ini emang menurutnya orangnya berkesan baik dan ramah. Cuman tiba-tiba ada hal yang mengganjal tuh. Jadi tiba-tiba Dian, anaknya Bu Margareta ini, minjem uang ke tukang jamu sekitar 50 juta. Katanya sih buat operasi, tapi gak tahu deh operasi apa. Nah pas bulan Februari atau Maret, tetangga sebelahnya udah mulai ngerasa janggal. Kayak tetangga sebelahnya tuh nyium bau busuk yang diduga baunya dari rumah bu keluarga Margareta ini. Katanya baunya sempat hilang, cuman muncul lagi baunya di bulan November tuh. Selama seminggu baunya makin hari makin nyengat. Setelah mencium bau menyengat selama beberapa waktu dari rumah Pak Rudianto, salah satu warga pun memutuskan untuk melaporkan kejanggalan tersebut kepada Pak RT. Dan di hari yang sama, yaitu pada tanggal 10 November 2022, tepat pada jam 6 sore, Pak RT dan warga setempat pun pergi ke rumah Pak Rudianto untuk memastikan kejanggalan tersebut. Setelah sampai di rumah Pak Rudianto, Pak RT dan warga setempat pun memanggil-manggil nama Pak Rudianto, tetapi sayangnya tidak ada sahutan apapun dari dalam rumah. Untuk mempersingkat waktu, Pak RT dan warga setempat pun sepakat untuk membuka paksa pagar rumah Pak Rudianto. Setelah mereka berhasil masuk, mereka pun berjalan menuju pintu depan rumah tersebut. Mereka kembali mengetuk-ngetuk dan memanggil nama Pak Rudianto, tetapi sayangnya tetap tidak ada respon apapun dari dalam rumah. Karena pintu depan yang terkunci dan agak sulit untuk membukanya, Pak RT pun memutuskan untuk mencongkel jendela depan rumah tersebut. Salah satu warga pun mengintip ke dalam untuk memastikan apa yang terjadi di dalam rumah itu. Dan betapa terkejutnya mereka saat mereka malah menemukan ada seorang mayat di ruang tamu rumah tersebut. Pak Suing selaku ketua RT di lingkungan tersebut pun memutuskan untuk melapor ke Polsek Kalideres. Setelah mendapatkan laporan, polisi dan juga tim forensik pun segera menuju ke rumah Pak Rudianto untuk melakukan olah TKP. Setelah sampai di sana, polisi pun mendobrak pintu depan rumah Pak Rudianto. Dan makin terkejutlah mereka saat mereka menemukan tidak hanya ada satu mayat di dalam rumah itu, melainkan ada 4 mayat.
Dan keempatnya itu adalah anggota keluarga Pak Rudianto. Yang pertama adalah Pak Budianto, yaitu adik kandung Pak Rudianto. Yang kedua adalah Ibu Margareta, yaitu istri Pak Rudianto. Yang ketiga ada Dian, yaitu anak dari Pak Rudianto. Dan yang terakhir adalah Pak Rudianto itu tersendiri. Keempat mayat itu ditemukan dalam posisi dan lokasi yang berbeda-beda, di mana Pak Budianto ditemukan di ruang tamu rumah tersebut, dan Ibu Margareta serta Dian ditemukan di kamar tidur rumah tersebut, serta Pak Rudianto yang ditemukan di kamar belakang rumah tersebut. Setelah diperhatikan, kondisi keempat mayat itu saat ditemukan sudah berada dalam kondisi yang mengering, di mana artinya mereka sudah melewati masa dekomposisi atau pembusukan, yang artinya mereka sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama. Setelah itu, keempat jenazah pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan dicari tahu penyebab kematiannya. Lalu beberapa hari kemudian, hasil otopsi pun akhirnya keluar. Disampaikanlah dari polisi bahwa lambung keempat korban ini tidak ditemukan sisa makanan, yang artinya mereka tidak makan ataupun minum selama beberapa hari sehingga mengakibatkan otot-otot mereka pun mengecil. Dan pernyataan itu pun semakin diperkuat oleh Bapak AKP Syarif yang mengatakan kalau di dalam rumah itu tidak ditemukan sisa dari persediaan makanan. Nah, hal ini menjadi suatu kejanggalan karena keluarga itu berasal dari orang yang berkecukupan. Mereka juga tinggal di lingkungan rumah yang elit, di mana tidak masuk akal kalau sampai mereka meninggal dunia hanya karena kelaparan. Dan seandainya mereka memang tidak punya uang untuk membeli makanan, mereka seharusnya masih bisa meminta tolong kepada tetangga mereka, atau yang paling gampang, mereka bisa meminta tolong kepada kerabat atau keluarga mereka. Ada banyak kemungkinan dan teori dari masyarakat tentang kasus ini. Mulai dari korban yang memang sengaja tidak mengisi perut mereka walaupun mereka lapar, sampai dugaan-dugaan bahwa mereka ini mengikuti sekte sesat yang menumbalkan seluruh anggota keluarga mereka. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang perkembangan kasus Kalideres ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan disimak. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terbaru kasus kematian sekeluarga telah melakukan penyelidikan panjang bersama tim asosiasi psikologi forensik. Menyebabkan kematian Rudianto Gunawan, istrinya Magianta Gunawan, Dian, dan Rudianto sudah sangat jelas. Mereka disimpulkan mati wajar tetapi dalam kondisi yang tidak wajar. Hal ini sekaligus membantah berbagai dugaan yang sempat mencuat sebelumnya. Dugaan pertama yaitu, Mama bukan pengikut sekte. Bukan hanya mematahkan soal dugaan awal kematian karena kelaparan dan bunuh diri, hasil penyelidikan polisi tim asosiasi psikologi forensik memastikan keempat orang itu bukan karena terpapar aliran lain atau sekte. Hal itu diungkap oleh ahli sosiologi agama yaitu Jamhari. Ia memastikan Rudianto dan keluarga tidak menganut paham apokaliptik atau sekte manapun. Menurut Jamhari, temuan fakta di lapangan Rudianto Gunawan, Magenta, Budianto, dan Dian merupakan orang yang sangat wajar dan normal. Mungkin saja mereka melakukan ritual keagamaan untuk mendapatkan kesembuhan karena mereka sedang sakit atau membantu masalah yang sedang dihadapinya, ujar Jamhari. Sebelumnya, polisi juga sempat menyatakan ada temuan buku dari berbagai agama di dalam rumah. Atas temuan tersebut, Jamhari mengatakan tidak ada hal yang aneh dari buku tersebut. Jika dilihat dari kategori agama, yaitu ada buku berisi tentang agama Islam, bersama agama Kristen, ada agama Buddha. Tapi saya dilihat-lihat menyimpulkan kalau yang paling banyak itu buku-buku agama Islam, walaupun keluarga Rudianto itu menganut agama Kristen. Setelah dilihat, dibaca, Jamhari menyimpulkan tidak ada yang aneh dan istimewa dari buku itu. Pasalnya, kata dia, buku itu bisa ditemukan lagi dan dibeli di berbagai macam tempat umum. Saya kira ini bukan menunjukkan bahwa mereka sedang mengkaji atau memahami sekte atau agama tertentu, kata Jamhari. Soal temuan adanya sejumlah tulisan mantra dalam sejumlah lembar kertas, Jamhari yang juga menepis dugaan penganut sekte tertentu. Tulisan mantra tersebut tertulis saat Al-Quran disertai dengan minuman jeruk nipis. Temuan itu, kata Jamhari, merupakan ramuan obat biasa yang disertai doa untuk menyembuhkan keluarga itu.
Jamari memastikan hampir semua tulisan yang ditemukan itu berbahasa Arab karena menggunakan huruf hijaiyah. Selain itu, kata dia juga banyak petikan ayat Al-Quran dan selembar yang ditemukan. Misalnya, ada satu ayat Al-Quran yang diambil dari surah Yusuf yang biasanya dipakai untuk melancarkan jodoh, supaya mendapatkan aura yang dapat melancarkan jodoh. Kata Jamhari, ritual yang dilakukan oleh sekeluarga ini disebut bukan hal yang aneh. Pasalnya, orang di luar sana juga banyak melakukan hal ini. Yang kedua, bukan kelaparan. Fakta yang terungkap dalam penyelidikan awal adalah kosongnya lambung jasad. 4 orang yang meninggal dunia diduga tidak makan dan tidak minum dengan waktu yang cukup lama. Asumsi bahwa mereka mati kelaparan pun muncul, bahkan sempat muncul asumsi bahwa mereka sengaja tidak mengonsumsi apapun. Namun, dokter forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Ade Firmansyah, yang dilibatkan dalam proses penyelidikan, mengatakan bahwa pihaknya menemukan fases di tubuh 2 orang dari 4 orang dalam satu keluarga tersebut. Temuan fases di tubuh 2 anggota keluarga tersebut menandakan bahwa mereka berdua sempat makan sebelum meninggal dunia. Temuan ini mematahkan dugaan awal bahwa keluarga tersebut meninggal karena kelaparan atau sengaja membuat lapar dirinya sendiri dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, bukan bunuh diri. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel sebelumnya menduga kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat akibat bunuh diri. Menurut dia, adanya kemungkinan bunuh diri dilakukan berdasarkan kesepakatan bahwa anggota termuda tersebut harus menutup akses makanan bagi 3 anggota keluarga lainnya. Namun, dugaan bunuh diri itu terpatahkan. Penyebab kematian satu persatu dari sekeluarga yang tewas diungkap berdasarkan hasil penyelidikan yang panjang. Dr. Asri M. Pralepda dari kedokteran forensik mengatakan Rudianto merupakan anggota keluarga yang meninggal pertama kali yang diduga karena gangguan saluran pencernaan. Kedua, Reni Margareta Gunawan karena kanker payudara. Ketiga adalah Budianto karena serangan jantung. Dan terakhir, Dian disebabkan oleh gangguan pernapasan. Kabid Kimia dan Biologi Forensik Puslap 4 Bareskrim Polri Kombes Wahyu Marsudi mengatakan Margareta diduga mengkonsumsi obat kanker payudara yang ditemukan dalam organ tubuhnya. Mereka menemukan tamoxifen yang merupakan obat kanker payudara di organ hepar Margareta. Wahyu pun memastikan tidak ditemukan racun serta zat berbahaya di dalam tubuh para korban. Dengan demikian, Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus sekeluarga tewas secara misterius di dalam rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Ditkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan penyelidikan dihentikan karena penyidik sama sekali tidak menemukan adanya tindak pidana yang mengakibatkan 4 orang satu keluarga itu meninggal dunia. Menurut Hengki, penyidik bersama tim ahli mencoba mendalami berbagai kemungkinan mengenai penyebab kematian 4 orang dalam satu keluarga tersebut. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda terjadinya tindak pidana apapun, seperti pencurian dengan kekerasan ataupun pembunuhan. Menurut sosiolog, kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat diduga sebagai kasus pembunuhan berencana. Pakar sosiologi hukum Universitas Trisakti menjelaskan ada sejumlah faktor yang menguatkan dugaan adanya pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Pertama, dalam penyelidikan kepolisian ditemukan adanya pembelanjaan makanan melalui aplikasi ojek online. Hal ini mematahkan dugaan penyebab kematian satu keluarga tersebut karena kelaparan. Kedua, para korban sempat melakukan interaksi sosial dengan tetangga sebelum jasad korban ditemukan tewas dan mengering di dalam rumah. Ketiga, Trubus menjelaskan bentuk pembunuhan sangat beragam cara, salah satunya memaksa seseorang untuk tidak makan atau untuk bunuh diri. Ia menilai motif pembunuhan berencana ini tidak jauh soal materi. Motifnya soal harta, karena korban ini orang berada memiliki kekayaan. Trubus menambahkan, meski ditemukan waktu dan lokasi tewasnya korban berbeda, dugaan para korban bunuh diri sangat jauh. Ia menjelaskan dalam teori sosiologi, bunuh diri adalah tindakan yang bersifat individual dan tidak dilakukan secara kolektif. Tak hanya itu, sebelumnya korban juga melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sehingga sulit untuk dikaitkan kematian satu keluarga ini dengan kasus bunuh diri. Tapi, kalau pembunuhan berencana memaksa seseorang untuk mati, ia masuk dalam pembunuhan. Untuk tidak makan juga kategori pembunuhan. Lebih lanjut, menilai pelaku pembunuhan masih memiliki hubungan dengan korban.
bisa dari salah satu korban dan selanjutnya melakukan bunuh diri atau keluarga lain. Dugaan pelaku masih memiliki hubungan dengan korban ini tidak terlepas dari motif pembunuhan yakni materi. Walaupun dinilai ada unsur pembunuhan berencana, Trubus tetap mengedepankan hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Bisa saja pelaku dari luar, dalam hal ini keluarga dari luar, tapi proses penyelidikan masih berjalan, ujarnya. Menemukan keempat jenazah yang tewas secara misterius ini bermula dari kecurigaan warga akan bau busuk dari dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Sekian, terima kasih. Nah, udah tahu kan, Dil, masalah Ngerti si nggak, yang di Dil? Oh gitu ya? Bisa aja orang aneh-aneh gitu tuh. Ada aja hidup tuh. manusia ya? Ada yang tahu? Ya, Iya. gak ada yang tahu tuh sekarang. Gue udah ngantuk nih, guys. Kita udahan dulu yuk. Ya udahlah, sama nih. Udah malam juga. Udah capek, Ini banyak deh. kerjaan tadi. Dadah semuanya. Thank you ya, guys. Udah. Bye. Dadah.